Marcus Rashford kembali tajam di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 2 gol dalam laga Wales vs Inggris. Apa yang salah darinya di Manchester United? 1. Beda posisi. Seperti diketahui, Manchester United belakangan mengalami krisis penyerang tengah yang membuat mereka kemudian banyak mengubah formasi. Pelatih The Red Devils, Erik ten Hag memang tak banyak mengubah pola permainan, tetapi penyerang tengah kerap berganti-ganti. Kondisi inilah yang sebenarnya membuat Marcus Rashford harus beradaptasi dengan posisi baru yang tentunya berbeda dengan posisi aslinya yang dimainkan timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Rashford di Manchester United bermain sebagai penyerang tengah, sedangkan bersama timnas Inggris, dia turun sebagai penyerang sayap kiri. Salah satu solusi untuk meningkatkan performa Rashford adalah kehadiran penyerang murni baru, yang bertipe sama dengan juru gedor timnas Inggris, Harry Kane. 2. Performa tim yang kurang stabil. Selain soal penempatan posisi yang kurang pas, performa Manchester United menjadi satu alasan mengapa Marcus Rashford tak tampil bagus. Seperti diketahui, Manchester United berulang kali tampil buruk, terutama ketika menghadapi tim-tim kecil. Kondisi ini juga diperparah dengan performa pemain lain yang tidak mendukung, sehingga Manchester United tampil buruk. Berbeda dengan timnas Inggris, belakangan performa The Three Lions tengah menanjak, meskipun sempat tampil sangat buruk di UEFA Nations League. Hal inilah yang membuat Marcus Rashford dengan mudah bisa beradaptasi dan mencetak performa gemilang saat membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Tak menanggung beban sendiri. Dalam tim Manchester United, Marcus Rashford memang kerap kali menanggung beban tim sebagai penyerang utama. Selain itu, Rashford memang dituntut menghasilkan banyak gol untuk mengangkat performa tim menjadi lebih baik. Kondisi ini tak terjadi di timnas Inggris, mengingat masing-masing pemain menanggung beban sendiri-sendiri. Akibatnya, performa Rashford menjadi lebih baik dan bisa fokus untuk mencetak gol dan bermain dengan baik. Hal ini kemudian berbanding lurus dengan catatan gol yang dibuat oleh Marcus Rashford di timnas Inggris yang belakangan jauh lebih baik. Cristiano Ronaldo. Salah satu hal yang salah dari Manchester United adalah mempertahankan Cristiano Ronaldo yang belakangan membuat disharmonisasi tim. Ronaldo belakangan kerap kali melontarkan komentar di media dan nampak kesal ketika tak dimainkan oleh tim. Keharusan untuk memainkan pemain sebesar Cristiano Ronaldo inilah yang tak dimiliki oleh timnas Inggris yang cenderung menurunkan pemain-pemain yang tampil baik. Kondisi inilah yang membuat timnas Inggris lebih baik di ruang ganti dan lebih stabil secara performa, karena setiap pemain punya peluang sama untuk dimainkan. Seperti laga Wales vs Inggris, pemain-pemain seperti Marcus Rashford dan Phil Foden tampil bagus dengan gol-golnya di Piala Dunia 2022. Sejumlah pemain timnas Brasil jatuh sakit, winger Anthony Matheus dos Santos menyalahkan air conditioning atau AC di Stadion Piala Dunia 2022 Qatar sebagai penyebabnya. Selama seminggu terakhir penyakit telah menyebar di sekitar markas timnas Brasil. Neymar, yang baru pulih dari cedera pergelangan kaki, termasuk di antara mereka yang menderita gejala demam. Seperti dilansir dari Mirror, Anthony menduga pendingin udara di 8 stadion yang menjadi tuan rumah turnamen 4 tahunan tersebut merupakan penyebab wabah baru-baru ini. Stadion yang mengadakan pertandingan Piala Dunia 2022 memiliki semprotan di pinggir lapangan yang fungsinya menyebarkan udara dingin ke area stadion. Semprotan ini juga ditemukan di bawah kursi penonton untuk meredakan udara panas dari cuaca di Qatar. Anthony pun tidak lepas dari gejala demam dan flu yang melanda rekan-rekan setimnya. Pemain sayap Manchester United tersebut menilai upaya panitia penyelenggara meredakan udara panas justru menjadi bumerang. Manchester United dikabarkan tertarik memboyong Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong bermain untuk klub Bayer Leverkusen di Bundesliga. Jeremy Frimpong memiliki kontrak hingga Juni tahun 2025 mendatang. Mendengar kabar ketertarikan Man Utd, Frimpong dilaporkan siap bergabung ke Old Trafford. Frimpong sendiri sangat terbuka untuk bergabung dengan Setan Merah musim depan. Usai jeda Piala Dunia nanti, banyak potensi besar kepindahan beberapa pemain besar. Pemain nasional Belanda ini, tengah berfokus membela timnas Belanda dalam ajang kompetisi Piala Dunia 2022 di Qatar. Bayer Leverkusen juga telah memberikan jalan untuk Frimpong bergabung dengan raksasa Premier League itu. Selain itu, Bayer Leverkusen juga tengah mencari pemain yang akan menggantikan Jeremy Frimpong di musim yang akan datang. Jeremy Frimpong akan menempati posisi bek kanan bersama dengan Diego Dalot nanti. Bintang-bintang milik Manchester United sukses menunjukkan sinarnya bersama negara masing-masing di Piala Dunia 2022 ini, salah satunya Marcus Rashford. Rashford memborong 2 gol kala membantu Inggris mengandaskan Wales 3-0 dalam partai terakhir grup B yang digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Rabu tanggal 30 November tahun 2022, dini hari WIB. Berkat hasil ini, Inggris pun sukses memastikan lolos ke 16 besar dengan predikat juara grup B dan akan menantang runner-up grup A, Senegal. Sementara itu, Rashford diganjar penghargaan Man of the Match.
Kasevert mengikuti jejak dua pemain Manchester United lainnya, yakni Casemiro dan Bruno Fernandes yang sama-sama dinobatkan sebagai Man of the Match, masing-masing di laga Brasil versus Swiss dan Portugal versus Uruguay. Akun Twitter resmi Manchester United edisi bahasa Indonesia pun menyoroti kesuksesan para pemain timnya yang mendapat penghargaan Man of the Match. Berikut tweet dari Manchester United beserta reaksi warganet selengkapnya. Bertambah lagi satu pemain yang masuk daftar incaran Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu diklaim tertarik mengangkut Hakim Ziyech dari Chelsea. Dilansir Calcio Mercato, Ziyech berpotensi melanjutkan karirnya di Inggris pada paruh kedua musim 2022/23 ini. Karena Manchester United dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United mendapatkan instruksi dari Erik ten Hag untuk mengamankan jasa Ziyech. Ten Hag mengenali dengan baik Ziyech karena ia yang mengorbitkan sang pemain di Ajax Amsterdam. Ten Hag sangat menyukai permainan Ziyech, di mana ia mampu bermain di beberapa posisi di lini serang. Sang manajer juga tahu betul bahwa sang pemain bisa jadi pembeda bagi Manchester United, jadi ia tertarik merekrutnya. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Ziyech di musim dingin nanti. Saat ini MU sudah menjalin komunikasi dengan Chelsea. Mereka menanyakan ketersediaan sang pemain di bursa transfer musim dingin nanti. Chelsea dilaporkan siap melepaskan Ziyech secara permanen. Namun MU dilaporkan hanya ingin meminjam sang pemain dengan opsi pembelian permanen. Jadi saat ini kedua tim masih belum mencapai kata sepakat terkait transfer ini. Neville, yang membuat 603 penampilan untuk Manchester United selama 19 musim, menyadari tekanan bermain di salah satu klub terbesar di Inggris. Mantan bek sayap itu membahas soal dukungan dari Gareth Southgate dan suasana ruang ganti yang positif sebagai faktor utama dalam peningkatan performa Maguire, setelah ia kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan manajer baru Erik ten Hag. Apa yang dikatakan, saya pikir dia mungkin merasa lebih dicintai oleh Inggris, saya pikir dia merasa lebih betah, ucap Neville kepada Sky Sports. Harry Maguire bermain lebih baik untuk negaranya daripada klubnya. Saya pikir ada beberapa pemain seperti itu, Raheem Sterling misal. Mereka memiliki kelompok yang bagus, seorang pelatih yang percaya pada mereka, yang telah memainkan mereka secara reguler. Harry adalah bek tengah yang hebat dan brilian dalam 2 turnamen terakhir, dia baru saja mengalami masa-masa sulit di United dalam 12 bulan terakhir. United adalah tempat yang sangat tak kenal ampun, saya tahu bahwa dari saya berada di sana selama 20 tahun, jika Anda tidak melakukannya dengan benar, tempat itu bisa memakan Anda hidup-hidup. Harry baru saja memahaminya pada saat ini. Maguire tampil mengesankan di Qatar setelah menjadi starter di 3 laga Inggris, setiap kali ia berduet dengan John Stones di jantung pertahanan. Sementara formula ini telah dicoba dan diuji di turnamen sebelumnya, Southgate tetap percaya untuk memilih Maguire meski ia kesulitan di level klub. Dan sejauh ini itu terbayar, dengan Inggris hanya kebobolan 2 gol saat mereka melaju sebagai juara grup B. Manchester United dilaporkan mengurungkan niatan mereka untuk merekrut Enzo Fernandes. Setan Merah mundur perlahan ketika mengetahui mahar transfer sang gelandang Benfica tersebut. Performa apiknya itu membuatnya juga jadi andalan di timnas Argentina. Alhasil Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, meski laporan terbaru dari Rekod menyebut MU kini mulai ragu untuk merekrut Fernandes. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai mundur perlahan dari perburuan Fernandes karena mahar transfernya yang sangat tinggi. MU dilaporkan sudah menanyakan harga Fernandes ke Benfica. Gelandang 21 tahun itu dilaporkan hanya boleh pergi dengan bayaran 120 juta euro dan mereka langsung ciut untuk merekrut sang pemain. Benfica memang sengaja memasang harga yang sangat tinggi karena kontraknya masih panjang. Selain itu Benfica memasang harga tinggi karena mereka ingin melindungi aset mereka tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag tertarik merekrut Fernandes sebagai alternatif Frenkie de Jong.